Assalamualaikum Pak Indra. Pada kesempatan kali ini saya Rio Buntaran akan menjelaskan tentang Axenfeld-Rieger syndrome. Jadi, Axenfeld-Rieger syndrome adalah kelainan autosom dominan langka yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan kraniofasial, dental, mata atau okuler, dan regio abdomen. Sindrom ini pertama kali dideskripsikan oleh oftalmologis Jerman, yaitu Theodor Axenfeld pada tahun 1920, dengan deskripsi yaitu kondisi adanya embriotokson posterior dan tampak seperti benang iris yang menonjol dari perifer iris ke bagian embriotokson. Kemudian pada 1934 timbul istilah yang disebut anomali Rieger. Anomali Rieger adalah kondisi adanya stromal hipoplasia, polikoria, korektopia yang menyertai adanya anomali Axenfeld. Kemudian pada tahun 1985 dilakukan kesepakatan bersama mengenai definisi Axenfeld-Rieger syndrome, yaitu kondisi di mana terdapat anomali Axenfeld-Rieger yang disertai kondisi sistemik lain. Berdasarkan Schultz pada tahun 2020, epidemiologinya adalah yang pertama adalah kelainan autosom dominan. Kelainan autosom dominan yaitu jika anak akan memiliki 50% dari gennya, maka sifat gen tersebut akan muncul seperti yang dilihat pada gambar yang kanan. Walaupun hanya memiliki salah satu dari gennya tersebut, maka kelainan akan muncul. Kemudian yang kedua adalah terjadi pada 1/200.000 kelahiran, sehingga termasuk dalam kelainan autosom dominan yang langka. Kemudian pada penderita ini jenis kelamin tidak berpengaruh. Kemudian dapat didiagnosis sejak bayi atau anak-anak. 50% penderita akan menderita glaukoma, dan glaukoma terjadi pada masa anak-anak, atau jika pada masa anak-anak belum diketahui, maka jika dilakukan pemeriksaan lagi kemungkinan besar akan dialami pada masa dewasa. Tanda dan gejala sindrom ini, pertama pada daerah mata akan adanya kelainan kornea, misalnya katarak, posterior embriotokson. Kemudian yang kedua adalah kelainan pupil, misalnya adalah adanya lokasi pupil yang salah atau ukuran yang abnormal, atau adanya polikoria, itu jumlah pupilnya lebih dari satu. Kemudian yang ketiga terjadinya glaukoma, yaitu tekanan intraokuler yang berlebihan. Kemudian manifestasi pada dentalnya adanya insisor yang berbentuk konus. Kemudian terjadi hipodonsia atau oligodonsia, terutama pada regio anterior maxilla, gigi-gigi anterior maxilla. Kemudian mungkin akan terjadi mikrodonsia, torodonsia, dan adanya gangguan erupsi gigi. Kemudian secara kraniofasial, pertumbuhan fasial pada bagian sepertiga tengah akan kurang berkembang. Kemudian akan terjadi protrusi bibir bawah, dan jarak mata antara mata kanan dan kiri yang lebar. Kemudian kelainan sistemik lain yang dapat terjadi adalah adanya kelainan kardiovaskuler, kelainan kelenjar pituitari, dan adanya lipatan kulit ekstra di sekitar pusar. Sindrom ini memiliki patofisiologi, yaitu merupakan mutasi genetik pada gen autosom dominan. Yang pertama adalah pada gen PITX2, terutama pada kromosom 4q25, yaitu kromosom ini berperan dalam regulasi perkembangan segmen okuler anterior dan beberapa jaringan ekstraokuler. Kemudian yang kedua adalah gen FOXC1, yaitu pada kromosom 6p25, untuk
Kromosom ini adalah untuk regulasi migrasi dan diferensiasi sel mesenkim pada embriogenesis, sehingga memungkinkan adanya kelainan sistemik pada penderita sindrom ini. Kemudian juga mutasi genetik pada gen PAX6, terutama terjadi pada kromosom 11p13. Fungsi dari kromosom ini belum diketahui secara pasti. Kemudian pada gen FOXO1A, yaitu pada kromosom 13q14, fungsi dari kromosom ini juga belum diketahui secara pasti. Menurut OMIM, klasifikasi dari sindrom ini adalah yang pertama tipe 1, berkaitan dengan gen PITX2. Kemudian tipe 2 kemungkinan berkaitan gen FOXO1A, dan tipe 3 adalah berkaitan dengan gen FOXC1. Dari ketiga tipe ini, 40-70% penderita mengalami mutasi FOXC1 dan PITX2. Walaupun dibagi menjadi 3 tipe, tetap berdasarkan penyebabnya, akan tetapi berdasarkan manifestasi klinisnya, ketiga tipe ini memiliki gejala dan abnormalitas yang sama. Kemudian tata laksana pada penderita sindrom Axenfeld-Rieger. Yang pertama adalah jika terjadi glaukoma, dapat dilakukan medikasi, dan jika medikasi tidak berhasil, dapat dilakukan pembedahan untuk mengurangi tekanan bola mata dengan trabekulektomi. Kemudian jika terjadi kelainan pupil, misalnya korektopia, polikoria, atau penglihatannya menjadi kurang bagus, dapat penggunaan lensa kontak untuk memperbaiki penglihatan, dan lensa kontak juga dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi karena pada penderita biasanya memiliki sensitif terhadap cahaya. Kemudian untuk masalah dental, perawatan tergantung pada tanda dan gejala yang timbul. Jika terjadi oligodonsia, maka dapat dilakukan perawatan oleh prostodonsi, dan jika dikombinasikan dengan gigi yang kurang rapi, dapat dirawat oleh kombinasi dengan ortodonsi. Kemudian masalah sistemik lain, perawatan dilakukan tergantung tanda dan gejala yang timbul. Selanjutnya adalah case report. Jadi saya mengambil salah satu case report mengenai Axenfeld-Rieger syndrome dengan judul The Rieger Syndrome, a Case Report with Unusual Dental Findings, dari Balkan Journal of Dental Medicine. Anak laki-laki usia 16 tahun datang ke Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial untuk menutup fistula alveolar akibat klef bibir dan palatum bilateral. Dari riwayat pemeriksaan medisnya, pasien merupakan anak tunggal, kemudian orang tua tidak memiliki hubungan kekerabatan. Pasien lahir prematur 32 minggu secara normal per vagina. Ibu menerima pengobatan selama kehamilan, tetapi pengobatan yang diterima oleh ibunya tidak diingat oleh ibunya tentang mengobati apa. Kemudian lahir dengan klef bibir dan palatum bilateral, cryptorchidism, obstruksi ductus lacrimal kiri, dan glaukoma pada mata kiri. Kemudian telah dilakukan perbaikan deformitas bibir pada usia 6 bulan. Kemudian telah dilakukan penutupan klef palatum pada usia 3 tahun. Telah dilakukan operasi dilatasi ductus lacrimal kiri pada usia 3 tahun, dan koreksi cryptorchidism pada usia 5 tahun. Dari pemeriksaan klinis, secara ekstraoral, pasien memiliki mikrosefali, kemudian sutura frontal prominent, telinganya rendah, kemudian hidung berbentuk seperti pear shape, rambut keriting dan pirang, kemudian mikroftalmia unilateral sebelah kiri, dan adanya kelainan iris kiri.
Kemudian secara pemeriksaan oftalmologis atau pemeriksaan mata, ditemukan adanya mikrokornea pada mata kiri, kemudian diskoria mata kiri, dan visualisasi mata kiri yang buruk. Ini adalah gambar pasien pada case report ini pada sebelah kanan dari layar. Dilihat adanya kelainan secara ekstraoral dari pasien. Kemudian pemeriksaan klinis intraoralnya, ini terdapat foto intraoral dan foto ronsen panoramiknya. Dari intraoral, adanya fistula oronasal bilateral, kemudian relasi skeletal kelas 3, kemudian hipodonsia, yaitu tidak ada benih gigi 22, 32, 41, 42, 43, dan 47. Incisor, hipoplasia dan mikrodonsia. Kemudian adanya open bite anterior parah yang ditunjukkan hanya adanya kontak pada gigi molar paling posterior. Kemudian dari hasil OBG ditemukannya gambaran akar runcing pada gigi anterior. Pada pasien ini dilakukan perawatan. Pertama dilakukan perawatan ortodontik untuk persiapan sebelum dilakukan tindakan koreksi. Tindakan ortodontik ini untuk memperbaiki maloklusinya. Kemudian dilakukan koreksi cleft alveolar dan dilakukan koreksi fistula orofacial. Ya, kesimpulan dari sharing yang saya lakukan pada kesempatan kali ini, jadi Axenfeld-Rieger syndrome adalah kelainan autosom dominan yang langka dengan manifestasi klinis kelainan okuler disertai adanya kelainan sistemik. Tata laksananya dilakukan sesuai tanda dan gejala yang timbul. Berikut adalah referensi utama dari saya yang saya gunakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.